Kalau dari saya tidak ada keluarga yang berasal dari pemain bola atau atlet itu khususnya. Tapi saya sebagai kadek ada sendiri suka bermain bola dari kecil dan saya adalah anak kedua dari dua bersaudara. Dan memang saya dari kecil suka bermain bola entah di rumah, entah di sekolah saya selalu bermain bola. Kemudian mungkin dari sana saya sangat hobi bermain bola sampai saya ulang tahun saya minta hadiah ke orang tua untuk saya dimasukkan ke SSB dan itu terjadi dan langsung karir bisa sampai sekarang saya bisa menjadi pemain profesional dan ya saya sangat mencintai profesi saya ini. Itu sih. Kalau yang mengenalkan saya ke sepak bola nggak ada sih, saya sendiri sih, karena saya mungkin dari kecil sudah sangat suka bermain bola karena saya melihat teman-teman di depan rumah saya ada bermain bola, kemudian saya ikut. Mungkin dari sana hobi saya ngalir, saya suka bermain bola, setiap sore bermain bola. Kemudian dari sana saya, ya mungkin dari sana bisa dibilang saya diminta dimasukkan ke SSB oleh orang tua saya. Kemudian saya mungkin dari sana sih saya bisa menjadi pemain bola sampai saat ini. Pada anak kecil umumnya, saya waktu masuk SSB semua anak-anak pasti pengen jadi striker ya awalnya. Kemudian saya ikut terus berlatih, saya sempat dicoba di sayap kanan, saya sempat dicoba di gelandang, kemudian terakhir saya di center back, saya di posisi saya sekarang dan ya saya sangat mencintai posisi saya saat ini dan kemudian ya mungkin seperti mana anak-anak pada umumnya saya dulu di striker, saya dulu di tengah, kemudian sampai sekarang saya bermain di center back. Nah, waktu itu kebetulan ada turnamen yang mengharuskan saya dilihat memiliki postur yang tinggi dan center back sekarang dominan posturnya tinggi-tinggi. Kemudian saya sempat di salah satu kejuaraan saya dicoba di center back. Kemudian ya mungkin waktu itu pelatihnya di SSB Guntur pertama dan mungkin di sana saya dilihat baik bermain di center back. Kemudian ya langsung setelah turnamen A dimulai saya menjadi center back, turnamen B selanjutnya terus menjadi center back begitu Mas. Nah, gini, jadi waktu itu ada turnamen yang bernama Kalsi Junior Cup. Saya ikut turnamen, singkat cerita waktu itu juara Bang. Kebetulan saya juara, nah saya berangkat nasional ke Bandung. Waktu itu pas yang juara adalah Diklat ISA itu. Yang juara Diklat ISA itu, saya meraih juara 3 di sana Bang. Nah, waktu itu diperkenankan bagi yang juara boleh untuk mengambil pemain dari yang juara 1, juara 2, dan juara 3. Kebetulan saya salah satu pemain yang terpilih untuk ikut di Diklatisa untuk berangkat ke Spanyol. Dan waktu itu setelah itu akhirnya saya turnamen lah di Spanyol Bang, namanya Mediterranean International Cup namanya. Nah dari sanalah awal mula saya ikut Diklat ISA, kemudian setelah kejuaraan itu ya mungkin hasilnya kurang memuaskan dan saya tidak waktu itu sampai 16 besar atau 32 besar waktu itu. Kemudian Diklat ISA saya balik. Nah, dari sana saya ikut di Diklat ISA. Tapi saya juga memiliki SSB yang rutin saya ikut latihan di Bali yang namanya Parades Football Academy itu. Kemudian saya ikut Liga Top Score itu berawal dari sana. Saya setiap minggu bolak-balik dari Bali ke Jakarta untuk mengikuti Liga Top Score itu karena menurut saya di Bali itu waktu itu tidak terlalu banyak kompetisi yang bergulir secara rutin setiap minggu itu jarang. Kemudian saya memilih untuk ikut di Diklat ISA di Liga Top Score karena saya ngerasa waktu itu saya butuh kompetisi karena ya mungkin pemain muda sangat membutuhkan jam terbang ya. Jadi mungkin waktu itu saya memutuskan untuk ikut Diklat ISA, kemudian saya rela bolak-balik dari Bali Jakarta untuk mengikuti turnamen tersebut. Begitu, Bang. Jadi saya misalkan saya ikut yang kan waktu itu ada divisi satu divisi utama. Nah, saya ikut divisi satu mainnya antara Sabtu atau Minggu kan. Jadi Jumat saya no, misalkan mainnya Sabtu, Jumat saya ke Jakarta, Sabtu saya main, Minggu saya pulang. Oh, Kemudian kalau misalkan mainnya Minggu, Sabtu saya berangkat,
Minggu saya main, Minggu malamnya itu langsung balik. Makanya Eh, saya waktu itu sering, misalkan mainnya Minggu, Sabtu itu berangkat, Minggu itu kan pulangnya malam nih. Seninnya kan harusnya saya sekolah. Tapi karena saya capek, saya izin sekolah. Karena saya capek sekali itu Bang memang sih. Tapi ya terbuktilah sekarang bisa bisa beda lah. Nah, seperti saya bilang sebelumnya, di Bali itu mungkin ya jarang lah Bang ada liga yang rutin digelar gitu. Kemudian saya melihat Liga Top Skor adalah kompetisi yang sangat rutin digelar setiap tahunnya. Dan mungkin kesan saya sangat senang dan sangat bersyukur lah bisa ikut Liga Top Skor waktu itu. Karena saya rasa Liga Top Skor adalah kompetisi yang sangat rutin digelar dan waktu itu saya ikut di Liga Top Skor. Saya sangat merasakan intensitasnya, saya sangat merasakan kompetitifnya bagaimana. Setiap minggu kita harus bermain secara konsisten. Setiap minggu kan waktu itu ada rewardnya juga Bang. Kalau ada man of the match, kalau ada man of the week ya waktu itu ya. Nah, mungkin dari sana motivasi saya juga, saya setiap minggu bermain, saya nggak mau main-main aja Bang. Saya pengen nunjukin yang terbaik untuk mendapatkan gelar itu. Karena ya mungkin gelar itu bisa meningkatkan kepercayaan diri saya juga. Dan ya mungkin pengalaman saya waktu Liga Top Score, mungkin ya sangat melelahkan, tapi itu adalah momen yang saya sangat syukuri lah bisa sekarang saya merasakan sendiri bedanya sering bermain dulunya atau sekarang jarang bermain itu sangat berpengaruh sih kalau misalkan dulu sering main di Liga Top Skor karena saya ngerasa anak-anak di Jakarta itu mungkin Bang sangat kompetitif juga Bang. Nah, jadi mereka kualitasnya sangat-sangat baik dan makanya mungkin sekarang bisa dibilang Liga Top Skor banyak melahirkan pemain-pemain timnas dan ya saya harap seterusnya bisa melahirkan pemain-pemain timnas selanjutnya. Ya, mungkin bagi saya ini udah sangat baik Bang, menurut saya kalau untuk sekarang. Apalagi Liga Top Skor sudah terus membuka kompetisinya di berbagai daerah juga, saya dengar-dengar ya. Saya dengar-dengar ada bertambah terus dan mungkin itu adalah hal yang sangat baik bagi saya karena di Indonesia sangat membutuhkan cara liga gitu, liga pemain muda gitu dan ya menurut saya sudah sangat baik sampai sekarang dan semoga itu terus rutin bergelar di setiap daerahnya sih Bang. Mungkin pesan dari saya adalah jangan malas berlatih, jangan mudah menyerah karena mental itu sangat dibutuhkan pada saat main bola. Kalau mental siapa yang kuat, dia yang bakal terus berjalan dan terus bakal masuk timnas, bakal main di klub ini, bakal karena sepak bola sebenarnya sekejam itu, Bang. Karena sekejam itu memang kalau misalkan kita nggak kurang baik ya pasti tergeser sama yang lainnya. Jadi kita harus terus semangat. Yang paling penting adalah latihan sih. Karena itu yang sangat penting bagi pemain bola. Saya waktu itu ikut di Liga Top Skor. Waktu itu selama berapa ya? Berapa musim? Antara 2 sampai 3 musim kan, Bang? Dua lah sih kayaknya dua. Awalnya divisi satu kemudian dinaik di divisi utama. Kemudian saya sudah balik ke Bali. Nah, waktu itu pas ada kejuaraan Soratin U13, Bang. Nah, kebetulan Bali United itu ingin membentuk tim juga, tim Bali United U13. Nah, siapa yang nggak mau main di Bali United kan gitu ya Bang ya, waktu itu ya. Nah, siapa yang anak-anak Bali, siapa juga yang nggak pengen main di Bali United, kemudian saya ikut seleksi Bang. Nah, kemudian saya ikut seleksi selama ya kurang lebih sebulan waktu itu, sebulan seleksi waktu itu di Trisakti namanya. Saya ikut seleksi, kemudian waktu itu saya terpilih dan ikut di Bali United U13. Nah, kemudian dari sanalah saya terus dari Bali United U13 ikut Elite Pro U16 waktu itu, Bali United U16, U18, U20 dan sampai sekarang di tim senior begitu, Bang. Kalau menurut saya sepak bola Bali sangat berkembang ya dari dulunya. Kita lihat di sini bagaimana pemain Bali itu sudah lumayan banyak berkiprah di tim nasional, di mana juga anak-anak Bali sudah sangat banyak masuk di tim profesional dan menurut saya itu adalah
hal yang sangat baik ya, di mana dulu kita cuman nggak ada yang main di timnas, mungkin yang main di klub profesional juga sedikit. Kemudian saya ngerasa juga pemain-pemain muda sekarang sangat berambisi untuk bisa ikut di tim profesional atau sampai ke timnas, dan saya harap bisa terus menghasilkan pemain-pemain sih dari Bali ya. Nah, itu sangat nggak bisa dideskripsikan sih Bang. Waktu itu saya sangat senang karena waktu itu saya sedang mengikuti TC U19 angkatannya Coach Sintayong yang nggak jadi Piala Dunia waktu itu Bang. Ya. Nah, dari sana saya baru balik dari TC. Kebetulan saya dipanggil untuk ikut ke senior, yang kebetulan senior itu lagi bubble liganya di Solo Bang. Oh, ya. Nah, pas waktu itu di Solo, kemudian saya dipanggil untuk langsung berangkat ke Solo untuk mengikuti latihan. Waktu itu saya sangat sangat senang dan sangat-sangat bangga karena saya awal mimpi saya adalah bermain di Bali untuk tim senior. Tapi waktu itu saya mikir, saya ini masih muda, tapi saya nggak mau saya hanya berlatih di tim itu. Saya ingin bermain lah, saya ingin mendapatkan menit bermain di liga, saya ingin bermain membela Bali United. Kemudian dari sana saya baru membuka mata bahwa ini adalah sepak bola yang sebenarnya tuh di sini, gitu Bang. Bagi saya Coach Eko itu adalah sosok yang sangat disiplin ya, yang sosok di mana seseorang yang sangat tegas Bang. Dia mungkin kalau ngelatih waktu latihan, dia sangat santai, dia sangat enjoy waktu latihan, dia sangat. Tapi pemain itu disarankan untuk tanggung jawab atas pekerjaannya dia. Bagaimana kita bisa enjoy di latihan, tapi maksimal, dan hasilnya kita akan lihat di pertandingan. Kalau misalnya kita nggak maksimal, ya berarti kita tidak maksimal di latihan, begitu Bang. Jadi kita selalu dituntut harus profesional, bahwa kita ini dibayar untuk bermain, jadi kita harus menampilkan yang maksimal di lapangan. Gitu. Menurut saya Liga 1 ini sangat berkembang sih Bang sekarang, apalagi sekarang ada VAR, ada wasit-wasit ini diperbaiki sangat baik ya, dimana dari musim ke musim sangat terlihat perbedaannya dari Liga 1. Itu adalah hal yang sangat baik menurut saya karena kita bisa bermain, apalagi ada regulasi sekarang Bang yang membantu kita pemain muda untuk bisa mendapatkan jam terbang. Menurut saya itu adalah hal yang sangat baik bagi pembinaan sepak bola Indonesia, dan saya bisa yakin bahwa liga kita ini bakal menjadi liga yang baik dan menjadi liga yang terpandang di dunia, dan saya harap pemain-pemain muda juga bisa bermunculan lah dari liga ini. Ceritanya waktu itu saya sedang mengikuti Bali United U16 Elite Pro Academy yang digelar di Surabaya waktu itu, Bang. Nah, saya waktu itu menjadi joker. Saya 2005, saya mengikuti turnamen yang kelahirannya 2003-2004, tapi saya 2005. Tapi saya diikutkan di turnamen 2003. Kemudian waktu itu kebetulan PSSI itu sedang mencari pemain kelahiran 2004 untuk diikutkan di timnas U16 Piala AFF waktu itu Bang, yang digelar di Thailand. Kemudian saya ikut turnamen Elite Pro Academy. Ada salah satu pemantau yaitu Coach Firmansyah, kalau Abang tahu, dari asisten dari timnas U16. Dia datang Bang, datang ke waktu itu di Stadion Karanggayam atau di mana ya? Ya, waktu itu kayaknya di Stadion Karanggayam untuk memantau pemain-pemain yang berkelahiran 2004-2005. Kemudian beruntungnya saya bisa terpilih dan saya bisa masuk untuk seleksi di Sawangan waktu itu. Nah, kemudian saya ikut seleksi di Sawangan, terus seleksi juga di Cikarang, dan terakhir ada seleksi di Bogor, dan itu adalah final call buat kita mengikuti Piala AFF waktu itu Bang di Thailand. Kemudian saya lolos dan bisa bermain di timnas U16. Ya, karena di umur saya 19 tahun ini saya pikir, karena waktu itu saya memiliki target Bang. Saya umur 22 itu saya pingin udah bermain di timnas senior. Tapi ya sekarang umur 19 sudah masuk senior, ya saya sangat bersyukur juga, saya sangat bangga juga karena ini juga berkat Tuhan saya bisa masuk di timnas senior juga sih Bang.
Ya, saya merasa waktu AFF kemarin ya mungkin hasil tidak memuaskan ya, di mana saya tidak lolos waktu itu karena kita kalah terhadap Filipina kemarin dan banyak yang bilang kalau misalkan saya bisa masuk ke menjadi langganan lah untuk dipanggil oleh Coach Shin dan saya sangat bersyukur oleh itu. Tapi saya tidak terlalu memikirkan itu karena saya sebagai pemain bola tidak boleh terlalu berpuas diri lah Bang. Karena saya mikir juga ya kita tahu di timnas senior banyak pemain belakang yang juga berasal dari diaspora. Tapi saya sangat berambisi untuk masuk ke sana. Saya juga perlu kerja keras di liga. Saya perlu menunjukkan yang terbaik biar bisa dipanggil oleh Coach Shin. Dan saya harap bisa dipanggil Coach Shin karena saya ingin belajar sih Bang. Saya sangat ingin belajar bahwa ada Jay Idris, ada Mes, ada Justin, banyak banyak pemain belakang yang sangat senior yang sangat berpengalaman dan saya harap semoga saya bisa masuk di timnas senior juga nantinya untuk persiapan kualifikasi nanti. Penyebab kegagalan ya mungkin kita gimana ya? Kita sudah mengeluarkan semaksimal mungkin yang kita punya, Bang. Tapi ya mungkin keberuntungan belum milik kita juga, Bang. Kita bermain 3 hari sekali, kita berangkat, kita pulang, ya. Tapi itu bukan alasan bagi kita. Tapi ya mungkin keberuntungan belum milik kita, jadi ya mungkin itu menjadikan pengalaman bagi saya juga, di mana saya harus bisa selalu fokus karena 3 hari satu pertandingan yang mungkin sangat melelahkan. Tapi itu bukan alasan bagi kita. Ya mungkin kita harus belajar terus untuk bisa berpentas lah di kompetisi selanjutnya begitu. Kalau misalkan dari coach Shin itu adalah pelatih yang sangat terkenal oleh disiplin ya Bang. Dimana kalau kita berleha-leha saat saat bertanding itu pasti bakal dimaki habis-habisan, dimarahin. Bener-bener kalau misalkan kita malas-malasan, kita nggak mau lari, pasti dimarahin. Ya mungkin saya sangat bangga bisa dilatih oleh Coach Sintayong. Saya juga senang. Saya sangat banyak belajar dari beliau dan ya mungkin pengalaman di IFF kemarin banyak plus minus yang saya dapatkan. Kita sempat menang, kita sempat kalah. Itu adalah pengalaman yang sangat baik dan bagi saya itu adalah momen-momen yang sangat beruntung lah saya bisa bermain di sana begitu Bang. Kalau Pak Ketum belum belum sempat datang ketemu pemain, tapi kalau Coach Shin kita benar-benar dimarahin Bang karena ya eh, kita tahu semua kualitas Filipina ya bisa dibilang agak di bawah kita juga Bang. Karena ya waktu itu juga pemain kecewa kenapa kita kalah. Dan Coach Shin juga waktu itu setelah pertandingan dia sangat kecewa, dia sangat marah juga kepada pemain. Kenapa kita tidak bisa menang walaupun dengan 10 pemain ya kita harusnya bisa menang waktu itu. Tapi ya mungkin keberuntungan belum milik kita dan ya mungkin kesempatan selanjutnya kita bisa maksimalkan. Coach Shin adalah pelatih yang sangat disiplin, pelatih yang sangat detail, pelatih yang sangat profesional dan pelatih yang sangat eh, banyak taktikal sih menurut saya. Terus kalau Coach Indra, pelatih yang memiliki filosofi yang sangat baik, pelatih yang memiliki jiwa orang seorang yang memiliki jiwa ya sebagai orang tua bagi anak-anak dan sangat cocok kalau misalkan kita sebagai kelompok umur kita bisa dilatih oleh Coach Indra sangat baik dan pelatih yang sangat tegas, pelatih yang sangat disiplin juga sama karena kurang lebih filosofi dari kelompok umur ke senior adalah sama. Dan saya sangat bangga bisa dilatih oleh kedua pelatih itu dan saya harap kita bisa mengukir prestasi bersama-sama sih. Gitu sih Bang. Ya, kita kurang lebih sudah bergabung selama 1 tahun ya Bang. Dari Desember tahun lalu di Qatar. Dan lawan-lawan di grup kita, mayoritas kita sudah pernah ketemu Bang. Dengan Uzbekistan, dengan Yaman kita udah sempat ketemu. Dan saya harap ya keduanya waktu lawan Uzbekistan uji coba di Jakarta juga kita hasilnya draw 2-2 dan juga waktu lawan Yaman kita draw juga 0-0
Dan saya melihat kans kita sangat bisa untuk lolos di Piala Asia dan kurang lebih sekitar tidak jauh-jauh hari kita akan melakukan TC dan saya harap kita bisa memaksimalkan kesempatan yang ada untuk berlatih dan memahami sesama pemain dan memahami taktikal yang akan diberikan pelatih dan ya saya harap saya bisa bermain dengan baik dan saya harap kita bisa lolos ke Piala Dunia 2025 nanti. Iya. Waktu itu sempat dikirimin surat juga sama Pak Ketum dan isinya kurang lebih kayak tetap semangat. eh, ini bukan akhir dari segalanya. Masih banyak kompetisi yang akan datang dan masih banyak kompetisi yang kita harus prestasi di sana. Kemudian saya sebagai pemain saya sangat tersentuh oleh surat yang diberikan oleh Pak Ketum dan saya sangat sebagai pemain sendiri malah membuat saya tersuntik motivasinya. Saya sangat semangat untuk membuktikan bahwa surat yang diberikan Pak Erik ini surat yang sangat baik dan surat isinya itu sangat menyentuh bagi saya dan saya harap saya sebagai pemain sendiri bisa memberikan prestasi untuk PSSI dan memberikan prestasi untuk masyarakat Indonesia dan juga tim nasional. Terima kasih sudah support kita, support timnas sampai saat ini dan saya ngerasa timnas sangat berkembang jauh, timnas sangat baik sekarang, timnas sangat berprestasi dan terima kasih atas fasilitas-fasilitas support yang diberikan oleh Pak Erik dan semoga Pak Erik selalu sehat selalu, semoga Pak Erik selalu dilancarkan rezekinya dan saya sebagai pemain sendiri berjanji untuk memberikan prestasi untuk tim nasional. Kalau misalkan komunikasi, kita tidak ada masalah sama sekali, Bang. Karena lewat JJ dari translatornya itu sudah sangat jelas menurut saya. Karena taktikalnya juga, saya sudah lumayan lama dengan Coach Shin. Saya sempat U20 sama Coach Shin dan mungkin untuk taktikal saya sudah memahami apa yang dimau oleh Coach Shin. Menurut saya tidak terlalu susah dan menurut saya mungkin jelas-jelas aja, Bang, kalau dia jelasin. Kalau dia jelasin dari translator itu sangat jelas menurut saya. Kemudian kalau misalkan dengan pemain diaspora seperti Rafael Struijk, eh, gini Bang, kita semua pemain sepak bola itu sudah pintar bahasa Inggris Bang sekarang Bang. Mantap. Ya, sudah pintar bahasa Inggris karena ya mungkin di liga kita bermain dengan pemain asing. Dan itu yang membuat saya kayak semua pemain Indonesia sangat pintar bahasa Inggris dan bisa berkomunikasi dengan baik dan lancar Bang. Gitu Bang. Saya Kalau saya tidak menjadi pemain bola, saya ingin menjadi bisnismen, Bang. Karena saya suka bisnis gitu, Bang. Karena saya, ya mungkin kalau misalkan dibilang setelah menjadi pemain bola, saya ingin jadi apa ya? Saya ingin jadi bisnismen gitu, Bang. Kalau saya renggang, kalau tidak ada jadwal latihan, kalau libur mungkin saya sering bermain FIFA juga, Bang. Juga lumayan suka bermain golf, Bang. Kebetulan dulu juga orang tua saya, bapak saya ada sering ikut turnamen Bang dan ikut sering juara juga. Nah, jadi mungkin saya dulu sempat nganterin juga bapak dapat hadiah gitu. Saya mikir kayak saya coba main. Saya tahu bisa ya, tapi mainnya masih driving driving range doang, latihan-latihan doang gitu, Bang. Saya sebenarnya pendiam sih Bang. Saya sebenarnya pendiam. Kalau misalkan ya mungkin kalau udah kenal gitu ya mungkin agak agak gini lah, agak bisa ngobrol. Tapi kalau misalkan nggak kenal saya juga sedikit pemalu juga dan saya juga gini sih. Saya ingin dikenal sebagai seorang pemimpin sih Bang. Iya, karena saya sangat suka memimpin. Kalau misalkan ya memimpin apapun, kalau misalkan saya harus terlibat dari apa yang harus dikerjakan itu saya harus terlibat dan saya yang membuat perubahan terbesar lah dari apa yang ingin dibuat begitu. Marcelino, Marcelino itu Bang, itu udah pasti Bang. Semua pun ditanya masih dia Bang jawabnya Bang.
Pemain favorit saya adalah Virgil van Dijk, Oh, oke. Liverpool, tapi klub favorit saya Chelsea. Karena saya dulu sempet saya suka pemain yang namanya Frank Lampard, Bang. Nah, itu adalah salah satu pemain dari Chelsea juga dan ya saya juga suka dengan Chelsea. Ya emang dari kecil saya nonton nontonnya Chelsea sih. Iya 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 nontonnya Chelsea. Chelsea. Ya saya sebagai pemain kan rutinitas pasti berangkat ke stadion itu pasti dengar lagu ya. Ya mungkin saya ada 5 lagu kesukaan saya. Ada yang pertama ada Shirting dari Miguel. Terus ada Country Roads dari John Denver. Terus ada Kulosa dari Oxlade itu kayak Afrobeats gitu bang. Terus ada Rush Aira Star dan juga Komas namanya Komas. Mungkin karena saya ngerasa kayak intensitas di pertandingan saya harus bangun mulai dari berangkat ke lapangan begitu bang. Suka bang, suka banget bang malah. Ya mungkin saya dulu Jordan. Ya sekarang mungkin karena saya sudah memiliki kontrak dengan brand lain selain Jordan, ya saya harus menghormati dan saya ya sekarang mungkin ke arah sneaker-sneaker yang beda bang, bukan yang kayak Nike, bukan kayak Nike, Adidas, bukan yang kayak gitu sih. Kalau Puma favorit sih Palermo sih kalau sekarang. Kalau sneakers ya Oh, Palermo atau Puma Speedcat. Ya dari modelnya sih. oh, Karena saya suka fashion juga bang. Saya suka oh, suka outfit ya. Saya suka kayak misalkan sebagai pemain bola ya mungkin ingin dilihat juga karena orang pemain bola juga adalah public figure lah bisa dibilang. Kita dilihat banyak orang. Tapi ya iya karena saya suka fashion saya harus mencocokkan gitu loh bang. Ngerti ya ya. bang? Saya dari atas sampai bawah harus padan gitu sih bang.